Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Alvina Latifah Maisara dengan NIM A11 2022 14143. Di sini saya akan membuat tutorial sistem basis data SQL Join. Langsung saja kita ke tutorialnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen. Nah, sekarang kita sudah masuk ke CMD-nya. Kita langsung saja ketik MySQL view root. Nah, ini sudah masuk ke servernya. Kemudian langkah yang pertama kita lakukan untuk membuat tabel adalah kita harus membuat database dulu dengan namanya apa. Saat ini saya mau membuat database dengan nama latihan 2. Latihan underscore 2 titik koma. Create database latihan underscore 2. Oke, sudah terbuat database dengan nama latihan underscore 2. Selanjutnya kita akan menggunakan database ini. Jadi kita ketik use latihan underscore 2 titik komanya. Oke, lanjut karena database change. Karena database-nya sudah berubah ke latihan underscore 2, kita langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat tabel, di mana nanti itu tabelnya ada dua, ada tabel kategori dan tabel produk. Yang pertama dulu kita membuat tabel yang kategori. Create tabel kategori, kemudian enter. Pertama adalah kurung buka, kemudian dilanjutkan dengan ID underscore kategori, di mana tipenya adalah char, primary key. Kemudian jenisnya ada jenisnya. Jadi nanti itu di tabel kategori ini bakalan ada kolom ID kategori dan jenis. Nah, untuk jenisnya sendiri itu kita pakai tipe data varchar. Kemudian kurung tutup, jangan lupa titik koma untuk di akhir perintah. Untuk biar tahu kalau ini itu sudah selesai perintahnya, makanya kurung tutup titik koma. Oke. Sudah tersave query-nya. Nah, langkah kedua kita akan membuat tabel selanjutnya yaitu tabel produk. Caranya sama, create tabel product. Sama, lakukan langkah yang sama, cuma di sini bedanya ID product. Tipe datanya adalah char, primary key, kemudian kalau tadi di kategori adalah jenis, nah di tabel produk adalah merek. Tipe datanya sama-sama varchar. Kemudian jangan ditambahkan ID kategorinya. Jadi ada 3 kolom nantinya. Tipenya char. Jangan lupa kurung tutup titik koma. Oke, sudah terbuat semuanya. Setelah sudah, kita mau melihat deskripsi dari kategori sendiri. Nah, dengan cara kategori untuk mendefinisikan kategorinya. Nah, di sini sudah terlihat ID kategori, tipenya adalah char, primary key defaultnya 0. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang produk. Kita juga mau cek yang di dalam produk. Kita mau lihat. Nah, yang di produk itu kolomnya ada 3. Nantinya akan ada ID produk dengan tipe data char, merek dengan tipe data varchar, dan ID kategorinya juga ada. Langkah selanjutnya adalah kita menginputkan beberapa untuk masuk ke dalam kategori.
dengan cara insert into kategori. Sama ada value, kemudian masukkan 001 ini sebagai, karena di kategori berarti sebagai ID kategori, kemudian handphone. Jadi 001 ini merupakan ID kategorinya dan handphone merupakan jenisnya. Kita inputkan satu per satu. Kemudian 002 ada laptop. Kemudian 003 ada tablet. Kemudian 004 ID kategori 004 itu kamera. Dan yang terakhir ada 005 ini masuk ke dalam jenis gaming. Oke, jangan lupa karena gaming adalah inputan terakhir, perintah terakhir, jadi dikasih titik koma. Salah guys, jadi ini tuh harusnya nggak titik tapi koma. Aku tipu, jadi ulangin ya. Nah, error. Caranya sama, cuma harusnya tuh ini bukan titik tapi koma. Jadi kita ulangin dengan cara yang sama. Nah, ini itu harusnya koma, guys. Nah, harusnya koma. Ini benar ya. Ini kita koma dan jangan lupa untuk titik komanya. Oke, karena ini udah bismillah. Oke, bisa. Tersimpan sudah data yang kita inputkan tadi ada 5, yaitu dengan ID kategori 001, yaitu handphone, dan seterusnya. Nah, setelah kita inputkan, kita ingin menampilkan tabelnya dengan cara select. Yap, sudah tertampil di mana 001 adalah handphone dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua, karena tadi kita sudah menginputkan untuk yang kategori, kita juga akan menginputkan untuk yang produk. Untuk yang produk dengan cara yang sama, insert into product. Sama values. Kemudian, ya, untuk dia ini ID-nya adalah pakai P01. P01 dengan yang kedua adalah mereknya adalah. Nah, jangan lupa ya, ini koma. Itu nggak salah lagi. Dengan 001, karena masuknya adalah ke handphone. Nanti kan ada ID kategori juga ya di dalam produk ini. Jadi, P01 Xiaomi 001. Tidak masuk ke bagian mana-mana, jadi ditulisnya 0. Oke, jangan lupa karena P07 adalah paling akhir, perintah paling akhir, jadi kita pakai titik koma. Oke, sudah. Lanjut ke
membuat tabelnya dengan cara select from product comma. Nah, ini udah ya. Sudah terbuat tabelnya. Langsung saja karena sudah semua, kita langsung masuk ke jenis-jenis SQL join. Jadi tuh SQL join itu punya banyak jenis-jenisnya. Yang pertama bakalan kita bahas adalah inner join. Nah, inner join ini itu dapat menampilkan baris-baris data yang sama pada dua tabel atau lebih. Dengan syarat suatu baris data akan dimunculkan adalah jika memiliki key yang sama, punya kolom penghubung jadinya. Kita langsung saja masuk ke prakteknya inner join. Nah, select bintang from product inner join kategori on product. Di sini itu on itu ada artinya ya. On itu tuh on adalah explicit inner join. Nah, sudah tertampil. Jadi di sini itu kenapa dinamakan inner join karena dia double. Di sini ada ID kategori, ID kategori. Kenapa ID kategori 2? Karena dia adalah primary key. Sama seperti yang disebutkan di awal tadi, inner join itu digunakan untuk menampilkan baris-baris data yang sama. Nah, kalau tadi itu on, nah kita coba perintah yang lain namanya itu where dengan langkah yang sama. Kalau on itu tadi adalah explicitnya inner join, kalau where itu implicitnya inner join. .id kategori, oke. Nah, di sini bisa dilihat sebenarnya adalah sama ya, karena dia sama-sama masuk ke dalam inner join. Inner join itu emang digunakan untuk menampilkan data yang sama. Tapi bedanya di sini, ini on, dan di sini adalah where. Kalau on itu masuknya ke explicit inner join, kalau where itu masuknya ke dalam implicitnya inner join. Mungkin inner join sebegitu saja. Untuk yang kedua ada natural join. Natural join itu apa sih? Natural join itu mirip-mirip sama equijoin. Jadi pada natural join ini kolom yang sama hanya akan dimunculkan satu kali. Jadi kalau inner join itu kan dimunculkan dua-duanya. Nah, bedanya kalau di natural join itu nanti yang dimunculkan hanya satu. Nanti contohnya ada kolom ID kategori hanya akan dimunculkan satu kali. Karena tadi di inner join ID kategori dimunculkan dua kali, dan di natural join karena dia kolom yang sama hanya dimunculkan satu kali, jadi di natural join ID kategori cuma satu. Oke, kita langsung saja masuk ke natural join. Select bintang from product natural join kategori titik koma. Di sini adalah kuncinya adalah natural join ya. Kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat ID kategorinya cuma satu aja. Karena dia adalah natural join. Oke. Lanjut yang ketiga, jenis SQL join yang ketiga adalah left join. Apa sih itu left join?
Left join menghasilkan data dari tabel sebelah kiri, tabel yang disebut tabel pertama, pada perintah select, tidak peduli data di dalam tabel kiri memiliki kesamaan dengan tabel kanan atau tidak. Nah, pada left join ini juga akan menampilkan data-data dari tabel sebelah kanan yang memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kiri. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Sama, select, selalu diawali dengan select ya. From product, left outer join, kategori, kita enter, nah kemudian on, kita coba ya left join-nya, kita enter. Nah, di sini itu muncul lagi ID kategorinya 2, karena seperti dibilang di awal tadi, kalau left join ini akan menampilkan data-data dari tabel sebelah kanan yang memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kiri. Sekarang kita coba dengan menyebutkan nama-nama kolom disebutkan satu persatu dengan detail. Nanti tabelnya itu akan berbentuk lebih sederhana. Bagaimana caranya? Kita ketik lagi select, kemudian mendefinisikan kolom satu persatu. Didetailkan satu persatu, disebutkan kolomnya. Produk.id produk, merek, kemudian kategorinya jenis. From, product, left, outer join, kategori. On, product, dot, id, underscore, kategori. Nah, yuk dengan kita mendetailkan dan dengan nama kolom-kolomnya kita sebutkan satu persatu ini membuat tabelnya itu lebih sederhana. Kita bisa membedakan dari tabel yang atas ini dengan tabel yang bawah dan lebih sederhana tabel yang bawah. Karena ada left join, pastinya juga ada right join. Kita lanjut ke selanjutnya adalah right join. Sama sih seperti left join, cuma bedanya kalau left join itu kan yang sebelah kiri. Nah, kalau right join itu menghasilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan. Tapi pada right join ini juga akan menampilkan data-data dari tabel sebelah kiri yang memiliki kesamaan dengan tabel sebelah kanan. Jadi hampir mirip-mirip, cuma beda di kiri dan kanannya aja. Langsung masuk ke right join. Nah, dia akan membuat ID kategorinya ini ada dua. Ada dua, seperti ini. Nah, kita akan mendefinisikan kolom satu persatu agar bentuk tabelnya menjadi lebih sederhana. Sama seperti di left join. Kita mendefinisikan satu-satu. Kita sebutkan satu per satu.
Nah, on product.id kategori sama dengan kategori.id underscore kategori. Nah, sama seperti di live join, bahwa kalau kita mendefinisikan satu-satu, kolomnya itu disebutkan satu persatu, maka akan menghasilkan query table yang lebih sederhana. Oke, right join selesai. Kita lanjut ke selanjutnya adalah full join. Apa sih itu full join? Jadi full join itu penggabungan antara live join dan right join. Jadi dia menggabungkan dua ini. Gabungan nilai antara left join dan right join. Namun, sayangnya MariaDB ini tidak mendukung untuk konsep full join atau full outer join. Jadi kita tidak bisa mempraktekkan di sini. Cukup di penjelasannya aja, kita skip bagian full join untuk prakteknya. Selanjutnya ada jenis SQL join, namanya itu cross join. Apa sih itu cross join? Cross join digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa Cartesian product antar tabel. Nah, untuk cross join sendiri itu, cross join itu ada eksplisit dan juga implisit. Langsung masuk ke tutorial cross join-nya ya. Kita sudah ada di cross join. Cross join karena ada eksplisit dan implisit, kita yang pertama yang cross join eksplisit dahulu. Dengan cara select from product cross join kategori, jangan lupa titik koma karena adalah akhir perintah. Nah, bisa dilihat ada 35 row sendiri untuk cross join. Kenapa? Karena seperti yang di awal tadi, cross join itu mencakup seluruhnya. Jadi di sini ada P01 Xiaomi, dia menyebutkan sebanyak jenis yang ada. Jadi tadi kan kita sudah menginputkan kalau jenisnya itu ada 5. Ada handphone, laptop, tablet, kamera, dan gaming. Nah, dia memasukkan semuanya. Di P01 Xiaomi, ID kategorinya 001, dimasukkan semua ID kategori dan jenisnya. Karena kita ada 7 data dengan jenis 5, makanya ada 35 rows. Jadi seperti yang di awal tadi, cross join ini adalah menggabungkan setiap baris dari satu tabel dengan setiap baris dari tabel lainnya. Yang eksplisit ya, yang implisit nanti juga sama, cuma berbeda di perintahnya saja. Kita lanjut di cross join implisit. Cara yang sama. Bedanya di sini. Kalau tadi di implisitnya itu, eksplisit, kalau yang di eksplisit itu perintahnya adalah from product, kemudian cross join kategori. Kalau yang di cross join implisit, yang implisit itu digabungkan from product, kategori tanpa menyebutkan cross join. Nah, hasilnya sama, sama-sama 35 row dan sama-sama digabungkan semuanya jenisnya. Oke, sekian dari saya. Jadi tadi ada, kalau mau di kilas balik itu SQL join itu banyak banget ya macamnya. Ada inner join, natural join, left join, kemudian ada full join namun tidak bisa dipraktekkan karena tidak didukung oleh MariaDB. Kemudian ada cross join eksplisit dan cross join implisit yang terakhir ini. Mungkin sekian saja video tutorial dari saya, Alvina Latifah Maisara. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pengucapan ataupun kesalahan saat mempraktekkan. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.